Moluska ada berapa gitu. Keong ada berapa sih di Indonesia? Kenapa kamu bilang kamu paling banyak gitu? Itu kita harus bisa jawab. Nah, jadi bagaimana teknologi rich countries itu harus juga berkontribusi as equal as dengan yang biodiversity rich countries. Jadi sekarang itu mereka sudah bisa bikin sintetik tanpa materi genetiknya, tetapi dengan datanya saja, dengan rangkaian ACGT, ACGT itunya. Cinta MIPA episode kali ini akan menghadirkan kisah inspiratif Dr. Rernat Ayusafitri Nurinsyah, seorang lulusan biologi yang bertransformasi menjadi peneliti di BRIN. Dr. Rernat Ayusafitri Nurinsyah lahir di Jakarta pada tanggal 2 Maret 1986. Saat ini beliau berprofesi sebagai peneliti ahli madya di Pusat Riset Biosistematika dan Evolusi, Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan, Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN. Pendidikan Teh Ayu dimulai di Universitas Padjadjaran, Indonesia, di mana dia meraih gelar sarjana S1 dalam bidang biologi. Setelah itu dia melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi, meraih gelar master di bidang ilmu lingkungan dengan double degree dari Universitas Padjadjaran dan Universiteit Twente, Belanda. Puncak pendidikannya adalah gelar doktor Dr. Rernat magna cum laude yang diperolehnya dari Universitas Hamburg, Jerman melalui beasiswa DAAD IGSP, Indonesian German Scholarship Program. Kesuksesan Teh Ayu tidak terbatas pada pendidikan. Beliau telah aktif terlibat dalam berbagai organisasi riset, termasuk menjadi Dewan Pakar Sekretariat Kewenangan Ilmiah Keanekaragaman Hayati atau SKIKH BRIN, tim koordinator program riset, dan banyak lagi. Beliau juga terlibat dalam berbagai kelompok kerja yang berfokus pada perlindungan biota perairan terancam punah dan taksa kekerangan moluska. Teh Ayu juga telah menerima banyak penghargaan bergengsi seperti Best Presenter dalam Seminar Nasional Moluska keempat pada tahun 2020. Beliau adalah anggota berbagai komisi dan kelompok spesialis, termasuk IUCN SSC Mollusk Specialist Group dan IUCN SSC Asia. Di samping itu, Teh Ayu memiliki kontribusi besar dalam penemuan spesies baru, termasuk keong-keong yang sangat langka. Dr. Rernat Ayusafitri Nurinsyah adalah contoh nyata bahwa dengan menggali hal-hal yang mungkin terlihat kecil dan remeh, ternyata bisa membawa prestasi dan kontribusi yang besar bagi dunia. Jangan lewatkan episode podcast Cinta MIPA, episode 20 dengan judul Dr. Keong, Menapaki Jejak Kecil Menuju Gelar Besar. Silakan, ada pertanyaan nggak dari teman-teman audiens? Wah, ada dua. Silakan, Raisen. Saya boleh bertanya. Mangga. Silakan langsung. Terima kasih Kang Nanda dengan Tendi, Kang Nanda. Salam kenal Kang Tendi. Ya, salam kenal. Teh, kantor saya dulu itu adalah lembaga riset seperti sekarang ini. Sekarang di BRIN. Iya. Jadi teman-teman kami ini diboyong semua para penelitinya ke BRIN. Oh gitu, di mana? Iya. Nah, kemarin di ESDM ya. Oh oke. Di Kementerian SDM. Nah, pertanyaan saya gini. Kalau yang saya dulu juga periset ya, tapi sekarang berkhianat keluar dari riset. Oh gitu. Jadi di riset itu kan hanya ada dua ya, pengaruh dan hubungan, itu aja kan ya, gitu. Pengungkapan pengaruh ada A terhadap B, pengaruh B terhadap A gitu ya. Seperti misalkan tadi pengaruh keong terhadap lingkungan misalkan ya, gitu. Tadi saya rada tergelitik. Tadi ya katanya kan keong itu baru datang dari zaman Jepang gitu katanya. Padahal kalau di penelitian kami seperti di Guha Pawon itu ya, itu dari 8.000 tahun yang lalu hasil penelitian ada, mungkin bisa dilihat nanti di Museum Geologi. Di Museum Geologi ada itu datanya itu. Kebetulan saya salah satu dari anggota riset cekungan Bandung. Wah, mantap. Ya, gitu, KRCB ya. Jadi sebenarnya sudah lama. Nah, hanya kalau dulu itu moluska itu adalah keong atau
keong itu moluska, saya tidak tahu ya. Tapi bentuknya tuh seperti keong yang ditemukan. Nah, jadi karena tadi hubungan dan pengaruh, artinya tadi kalau ada keong berarti ada kapur. Kalau dari sisi geologi, basic saya geologi. Jadi kalau ada keong berarti penanda di situ ada kapur, dan di situ ada 8.000 tahun yang lalu itu ada di dasar laut gitu, di Gua Pawon di Padalarang itu, seperti itu. Jadi itu hubungan pengaruh. Kemudian itu pertanyaan pertama. Yang kedua, kalau apakah dengan adanya keong ini ending dari suatu riset gitu ya? What next setelah ada menjadi riset? Tadi Kang Nanda sudah memberi clue-clue itu. Kemudian tadi juga sudah dijelaskan kan, ada untuk skincare macam-macam gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, masukan kebijakan apa gitu ya kepada pemerintah, karena kita ini kan para peneliti kan, itu ya nanti dituntut salah satunya kan masukan kebijakan, seperti itu. Jadi bukan hanya di penelitian gitu, tapi masukan kebijakan apa terhadap pemerintah terhadap perkeongan ini gitu. Gitu. Itu aja mungkin saya. Terima Baik, kasih. terima kasih Kang Teddy. Ini saya langsung jawab aja Kang Nandar ya. Langsung, mangga. Oke, hatur nuhun pisan nih, pertanyaannya menarik sekali tiga-tiganya. Jadi yang pertama Kang, kenapa tadi saya bilang bekicot katanya datang pada waktu zaman Jepang, sementara Kang Tendi sudah menemukan dari 8.000 tahun yang lalu. Karena yang pada waktu zaman Jepang itu adalah bekicot, sementara yang Kang Tendi lihat adalah keong. Jadi bekicot adalah keong, tapi keong belum tentu bekicot gitu Kang. Jadi bekicot hanya satu jenis dari keong. Nah, keong itu masuk ke dalam moluska. Jadi moluska adalah hewan-hewan bertubuh lunak. Dia masuk ke dalam filum, kalau di dalam klasifikasi di biologi. Jadi di paling atas itu ada kingdom Animalia. Di bawahnya ada filum moluska. Nah, moluska itu hewan bertubuh lunak. Dia ada lagi beberapa kelas di dalamnya. Di dalamnya itu adalah ada keong. Keong itu masuk ke dalam gastropoda atau hewan dengan kaki perutnya. Lalu di dalamnya juga ada bivalvia atau hewan dengan dua katup, bivalve. Ada cephalopoda yang octopus, gurita, cumi-cumi di situ dimasuk ke dalamnya dan lain sebagainya. Gitu. Itu moluska. Lalu kenapa tadi pengaruh kapur dan keong gitu Kang? Jadi sebenarnya keong itu juga bisa ditemukan di area yang dekat-dekat dengan area vulkanik, bukan di tempat dengan volcanonya ya, tetapi di bawahnya, di kaki-kakinya. Dia bahkan juga ditemukan di desert. Jadi ada beberapa malakologis Mesir, dia meneliti keong yang ada di desert. Itu dia ketemu, ini keong darat ya. Jadi bukan keong laut yang dia ada di pasir laut gitu, tapi keong darat yang memang dia hidup di gurun. Itu juga ada. Nah, kenapa Kang Teddy kemarin masih menemukan keong-keong atau moluska-moluska di dalam kapur? Karena mereka terpreservasi di situ, Kang. Jadi memang kalau kami juga Kars itu termasuk Pawon ya, Kars Padalarang itu merupakan lokasi kerajaan keong yang sangat sangat seksi lah bagi kami sebagai peneliti-peneliti yang bergerak di pengungkapan biodiversitas. Begitu karena mereka sangat terpreservasi si cangkangnya. Jadi untuk mendeteksi keberadaan keong-keong apa saja sih yang pernah hidup di sana, itu kami ke kapur. Karena begitu kami pergi ke daerah-daerah vulkanik seperti itu, ke pegunungan-pegunungan, itu cangkang-cangkangnya sangat susah ditemukan. Karena mungkin mereka hidup di sana, tetapi cangkang-cangkangnya mudah terdecay. Karena soil pH-nya yang menyebabkan mereka menjadi decay kayak gitu. Jadi tidak tertrace lah keberadaan mereka. Begitu. Ini sangat membantu. Lalu ada juga penelitian-penelitian yang memang telah membuktikan bahwa keong-keong yang berada di kapur itu dia membuat si cangkang-cangkangnya memang lebih tebal gitu. Jadi begitu dia mati ya wajar si cangkang-cangkangnya masih tetap terpreserve. Nah, yang terakhir nih yang menarik, masukan kebijakan terhadap pemerintah. Jadi
kemarin itu saya juga salah satu delegasi RI untuk di CBD, di Convention on Biological Diversity. Itu kemarin bukan tentang keong ya, kebijakannya, namun tentang biodiversitas. Jadi di sini saya sebagai periset beradu negosiasi juga di sana. Keong di sini mengambil peran di 2 tempat. Yang pertama di invasive alien species dan yang kedua di biodiversity-nya. Begitu. Nah, di sini kita bisa masuk di kebijakan pemerintah. Kalau CBD itu tadi, itu kan nanti turunnya adalah ke target-target nasional yang ada di Bappenas ya. Begitu itu nanti akan yang akan dijadikan sebagai rencana program jangka panjang dan jangka menengah Indonesia. Nah, di situ kita bisa masuk. Keong-keong di Indonesia ada yang masuk ke dalam invasive alien species, termasuk di dalamnya bekicot. Ini sangat bisa masuk ke dalam perencanaan. Kenapa? Karena si bekicot ini itu tuh dia memiliki karakteristik morfologi yang mirip dengan native species. Kebijakan pemerintah yang tepat dan bisa bisa memberikan kita memberikan karakteristik ini loh invasive alien species seperti ini loh bentuknya gitu ya. Dan kami pengungkapan biodiversitas itu bisa membantu mereka-mereka yang ada di lapangan untuk membedakan mana yang natif, mana yang invasif. Jadi jangan sampai mereka nanti karena kebijakannya adalah kita harus mengeradikasi bekicot, tetapi pas nyampe di lapangan mereka menemukan karakter yang natif spesies yang sama, akhirnya mereka semua eradikasi aja. Itu tuh jadi tidak bagus gitu ya akhirnya. Jadi semuanya native species dan invasif tereradikasi. Gitu, ini yes bisa masuk di situ. Terus biodiversitas. Jadi ada salah satu klausul untuk proteksi keanekaragaman hayati. Indonesia di dunia itu kita jualan, maksudnya kita menggembar-gemborkan sebagai negara dengan salah satu negara biodiversitas terbesar di dunia gitu lah kita bilangnya. Kalau di daratan kita yang kedua terbesar setelah Brazil, kalau ditambah laut kita terbesar di dunia. Tetapi berapa jumlahnya gitu? Itu kadang kan orang nanya, kamu punya berapa keong yang ada di contoh kecil aja, kan kita kebagian pertanyaan nanti ya. Moluska ada berapa gitu? Keong ada berapa sih di Indonesia? Kenapa kamu bilang kamu paling banyak gitu? Itu kita harus bisa jawab. Nah, di sini adalah peran dari pengungkap biodiversitas itu, Kang. Gitu, disitulah masuk kita untuk ke kebijakan. Mudah-mudahan bisa seperti itu ya harapannya. Saya usul ya. Saya usul Iya, untuk gimana? saya usul bagaimana orang yang paham tentang keong ini memberi masukan kebijakan kepada pemerintah untuk membuat suatu lokalisasi tempat-tempat keong gitu. Jadi misalkan ada suatu wilayah menjadi cagar budaya lah. Cagar budaya tentang perkeongan lah seperti itu. Karena ini menjadi brand Indonesia ya tadi ya. Brand Indonesia sebagai tempat keong terbesar di dunia tadi ya. Wah. Gitu, apa itu bisa menjadi wisata itu, jadi artinya nanti itu akan dikawinkan dengan, karena tadi bicara tentang Bappenas, nanti dikawinkan dengan rencana umum tata ruang ya kan, rencana umum RUTR dari suatu wilayah yang jangan sampai diganggu karena itu ada sesuatu yang punya nilai tambah gitu. Itu aja mungkin masukan. Boleh nih Kang, apalagi banyak cagar moluska yang umurnya beribu-ribu tahun gitu Kang ya. Malah makin bisa ada justifikasi ya. Betul. Kan di Maros ya, Maros Sulawesi Ya, juga ya. ada di situ. Maros Mantap. ya. Kemudian sebentar lagi kan daerah-daerah Tulung Agung, Pacitan ya, itu juga kan itu. Saya rada hafal itu karena saya ada sedikit di di hulu dari suatu geologi di sumber daya alam gitu. Wah, Ya, mantap, gitu. mantap. Makasih. Mantap Pak. Sama-sama, nuhun Kang. Saya langsung dulu ya, nanti kita apalagi Teleli udah resen, silakan Teleli. Teleli. Halo, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Ayu, Nanda, maaf saya off cam ya. Mukanya lagi demek banget. Baru pulang Nanda nih dari pulau sama kayak Ayu.
Ayo menarik ya, Ya, inspiring Teh. banget. Kalau saya ada dua sih. Yang pertama, Mm. saya mau apresiasi sekali ke Ayu dan teman-teman yang memang orang biosistematik ya. Ini salah satu jurusan yang rare ya, langka. Ini benar-benar gap generation karena nggak semua anak muda itu mau memilih bidang yang seperti Ayu. Alasannya kenapa? Karena mungkin memang lebih banyak orang, anak-anak muda sekarang itu yang berpikir seperti yang tadi Nanda arahkan, lebih ke sosioekonomi. Apa benefitnya, apa ininya. Padahal menuju menjawab sosioekonomi, dasarnya kita harus kuat. Dan orang biosistematik di dunia ini adalah orang yang paling langka. Seperti Ayu tadi bilang, gimana kita mau klaim kita itu memiliki biodiversitas yang tinggi. Lawang kita sendiri baseline data aja nggak punya, bener nggak Ayu? Betul, Teh. Jadi pada saat kita mau klaim, kita mau buat paten, apapun itu, yang pertama yang dicari adalah mana ahli biosistematik di negara kamu. Benar nggak? Semua perusahaan oke, bisa berlomba-lomba saling klaim. Segini dolar keuntungannya dari senyawa-senyawa aktifnya. Tapi kalau tidak diimbangi dengan landasan orang yang sistematiknya kuat, artinya dia memang secara kepakaran tentang biodiversitasnya kuat, kita akan kalah. Mau negosiasi dengan siapapun kita akan kalah. Dan Ayu, kalau saya sih angkat topi yuk. Karena Ayu adalah salah satu wakil yang bisa menegosiasikan itu di dunia untuk spesies ini. Kenapa dibilang spesies ini? Karena untuk negosiasi itu kan memang harus spesial. Nggak bisa semuanya itu diklaim. Bappenas pun nggak akan, tadi kan tadi bagus masukannya. Tapi di Bappenas yang mau mengerti masalah ini, nggak semuanya gitu loh. Kita dari anggaran APBN hanya berapa persen sih yang untuk basic science gitu. Karena semuanya sudah mengacu applied. Karena sudah mau melihat keuntungan perusahaan berapa dolar satu tahun. Ke GDP berapa persen. Padahal pertanyaan dasarnya, sebentar negara kamu punya nggak ahlinya gitu loh. Nah untuk negara Indonesia dengan klaim biodiversitas yang katanya 5 terbesar, 2 terbesar daratannya, pertanyaannya gampang banget. Mana ahlinya? Kalau kita mau nanya Moluska, pertanyaannya orang yang kayak Ayu ada berapa orang? Dan kita nggak bisa jawab. Benar nggak? Jadi, kalau menurut saya, yang namanya applied science dengan yang memang basic science memang harus beriringan. Artinya, kalau kita mau klaim sesuatu, kalau kita sudah mau menghitung secara benefit ya, secara sosioekonomi, dasarnya dulu yang harus dikuatin. Habis itu, oke, ayo kita hitung-hitungannya kita lebih kuat. Karena kita bisa negosiasi dengan lebih confident, dengan siapapun, dengan partner manapun. Karena yang namanya perusahaan, pada saat mau mengurus paten, pada saat mau mengurus itu tadi haki, pertanyaannya adalah benar nggak yang akan kita klaim sebagai paten? Kalau orang bioinformaticsnya yang seperti Ayu nggak ada, kita kalah mau negosiasi dimanapun. Jangan kan di luar negeri, di dalam negeri pun kita akan kalah karena kita nggak kuat. Jadi kalau pertanyaan saya yang kedua, jadi kalau saya sih yang pertama itu apresiasi sekali dengan orang-orang yang seperti Ayu ya, apalagi tadi yang golongan grupnya Moluska dan lain-lain itu benar-benar angkat topik karena untuk generasi muda sekarang itu jarang banget, even di jurusan biologi. Jadi mungkin nih ke Kang di sini ada ketua himpunan kan, ketua himpunan biologi. Nah ini kayaknya bagus nih untuk Himbio dan khususnya ya atau MIPA pada umumnya, Kang Bucah ya. Untuk yang basic science mungkin kita harus lebih apa ya buat yang lebih seksi. Jadi semua anak-anak muda itu tahu bahwa bukan hanya orang yang bisa bergerak sudah ke industri itu yang bisa maju. Justru yang basic ini, yang rare ini yang harus dipelihara. Kalau kita bicara, kalau saya karena memang di bidang medis ya, kalau kita bicara vaksin ya, orang hanya menghitung keuntungan dari satu ampul vaksin itu saya dapat keuntungan berapa. Dia nggak tahu bagaimana susahnya kita buat rekombinan dari satu fragmen DNA, benar nggak? Kalau kita udah mau patenkan, tapi kita nggak punya basic uh, sistematiknya, ya kita pasti kalah juga gitu. Pasti udah kalah juga dari Cina, dari perusahaan-perusahaan farmasis di luar gitu. Tapi kalau kita punya orang-orang seperti Ayu, kita klaimnya itu gampang gitu loh. Klaimnya gampang karena apa? Kita lebih confident. Kita punya dasar yang lebih kuat gitu.
Untuk yang kedua, masukan nih untuk Ayu. Mungkin yuk kalau saya juga bukan ahlinya untuk bidang moluska ya. Mungkin masukannya adalah apalagi sekarang udah masuk ya, BRIN sudah memberi statement bahwa semua penelitian itu masuk ke BRIN. Mungkin untuk teman-teman yang di bidang moluska, khususnya keong ya kalau Ayu, bisa ke universitas-universitas yang memiliki jurusan basic ya, entah biologi atau mungkin ada yang bagian ekologi bergabung dengan geologi, teknik geologi seperti Kang Tendi tadi, karena moluska itu salah satu indikator yang paling gampang. Jadi bayangkan, ilmu biologi bisa dikawinkan dengan ilmu geologi, nanti ujung-ujungnya adalah anak-anak di jurusan-jurusan itu, teman-teman, adik-adik kita itu memiliki wawasan yang lebih luas. Jadi mungkin ini adalah PR kita semua, terutama Ayu, gimana ya yuk buat ilmu ini tuh lebih seksi gitu ya, lebih tertarik gitu. Mungkin Kambuca juga punya ide ya, kalau misalnya jurusan-jurusan yang memang dia basic science, jangan dipaksakan applied. Justru basicnya harus dikuatkan, tapi dikemas yang menarik supaya adik-adik kita itu tahu bahwa positioningnya tuh kuat dimanapun, mau hidup dimanapun positioningnya kuat gitu. Mungkin itu ya Kang Nandar, saya ingin masukkan dari Ayu karena Ayu ini udah memang kalibernya udah internasional nih untuk negosiasi tentang biodiversity nih. Ayu udah nggak di kita udah angkat topi deh yuk. Tapi gimana caranya? Apa Ayu punya masukan atau saran-saran ya yuk ya? Mungkin hanya itu aja Kang Nandar. Makasih. Ayu, selamat ya yuk. Keren deh. Aduh, hatur Silakan. nuhun teh. Aduh, hatur nuhun, saya jadi nggak ada rek-dek tadi. Iya, jadi sebenarnya kalau untuk taksonomi biosistematik itu dari zaman angkatan saya juga sangat jarang. Entah karena memang ekosistem di kampus atau entah tawaran yang diberikan terhadap penelitian tugas akhir gitu ya terkait taksonomi atau biosistematika itu sedikit gitu, jadi orang-orang pada nggak mau ngambil atau memang karena itu dianggapnya kering gitu lah ya, nanti saya ke depannya akan kerja apa gitu, itu mungkin yang bingung. Tapi ya entahlah, pada waktu itu saya memang minatnya keong, lalu memang pada waktu itu kesempatan saya untuk kerja praktek di LIPI sangat membuka jendela ilmu lah, jendela mata lah kayaknya ya, bahwa keong dan biosistematika itu bisa hidup loh, kita bisa loh kita terus berkarya di sini gitu. Jadi kayaknya kesempatan-kesempatan seperti MBKM ini sebenarnya teh yang saya mulai masuki ya, saya doktrin mahasiswa-mahasiswa. Saya ajak coba mahasiswa dari kampus-kampus melalui MBKM itu dari awal. Jadi anak-anak yang masuk dari MBKM saya coba berikan wawasan bahwa tema-tema pengungkapan tentang biodiversitas ya. Jadi mereka bukan meneliti kayak tadi Kang Tendi, pengaruh keong di mana, ini di mana, enggak. Mereka tuh saya kasihnya revisi atau keanekaragaman apa di koleksi apa, itu benar-benar jadi basic itu saya coba masuki gitu. Saya coba kasih tahu dan alhamdulillahnya mereka lanjut nih tugas akhir, bahkan ada yang sampai S2 mereka ada yang lanjut sampai S2. Jadi mudah-mudahan bisa terus. Saya sepakat sih sama Teh Lali, jadi bagaimana kita bisa banyak mengajak para generasi muda untuk meneliti penelitian yang basic-basic ini, yang membantu atau yang memang mencari tahu kita punya apa sih gitu, ke hati kita tuh punya apa gitu. Nanti baru ada bagian-bagian yang mereka meneliti aplikasinya. Seperti itu. Nah, terus terkait dengan mengawinkan dengan tema-tema lain, topik-topik lain, biologi ke geologi, atau mungkin biologi ke sosioekonomi. Aduh, itu sangat diimpikan lah teh sebetulnya ya. Karena dia dalam biologi sendiri misalnya, biosistematika dikawinkan dengan bioteknologi, itu aja sudah penting begitu ya. Ini apalagi dengan biologi ke geologi. Biologi ke geologi itu kita bisa cerita terkait terjadinya
kita bisa cerita terkait terjadinya pulau aja, itu bisa dari moluska loh. Bagaimana kita bisa lihat, oh ini moluska ini sudah hidup sekian ribu tahun, itu kita bisa cerita, dia tuh ada nih pada waktu zamannya, meso atau Kainozoic, mohon dikoreksi ya nanti Kang Tendi itu istilah-istilah geological age-nya. Itu kita bisa cerita sampai di situ gitu, bagaimana pembentukan Pulau Jawa, bagaimana mereka memisah dari Sumatera dengan Kalimantan, bagaimana dulu kita Sundalen bersatu, satu daratan lalu terpisah oleh Laut Jawa itu pada umur berapa, ditandai dengan moluska ada di mana. Itu tuh bisa diceritakan dengan moluska dan itu bisa dikawinkan antara biologi dan geologi. Biologi dengan sosioekonomi apalagi. Ini saya tuh dulu pernah baru ide tetapi masih belum bisa saya aplikasikan karena saya tidak tahu harus kolaborasi dengan siapa gitu. Untuk IAS bekicot aja misalnya, kita belum bisa valuasi dia gitu, valuasi si bekicotnya. Apakah betul dia merugikan ataukah ternyata si IAS ini dia bisa mendatangkan keuntungan? Gitu. Apakah betul memusnahkan dia itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan kita olah misalnya? Itu valuasi ekonomi terhadap mereka aja kita belum ada dengan IAS itu. Jadi itu kan ngaruhnya ke ini ya, ngaruhnya kan ke kebijakan. Nanti si kebijakan pemerintah itu apakah IAS ini perlu kita eradikasi, apakah kita perlu manage saja, apakah kita perlu cut di border, nggak boleh masuk, atau bagaimana, itu kan nanti ngaruh ke kebijakan. Karena biasa kebijakan itu nanti dinilainya yang memberikan pengaruh langsung ke kita ya, ke manusia, begitu. Itu perlu dievaluasi. Itu aja belum, dan itu bisa ke ekonomi itu masih belum gitu. Jadi PR-nya banyak sekali dan harapannya mudah-mudahan dengan adanya podcast MIPA ini ya, kita bisa ada yang terjaring begitu ya Kang Nanda. Siapa tahu ada yang mau collab begitu dengan adanya ide-ide lain gitu ya yang bisa kita kawinkan gitu kan. Iya, makasih banyak Tereli, memang Tereli pertanyaannya dan ide sarannya ya. Memang kalau dulu pernah diskusi ya, Indonesia itu kan kita untuk tamat itu perlu skripsi. Kayak kimia akhirnya banyak, kenapa nggak ada yang ngelit gitu, poin saya ke situ. Kalau misalnya ternyata biodiversity itu belum terungkap semua, mahasiswa biologi ada berapa, 20% di situ kan udah banyak banget ya, betul nggak? Jadi misalnya kita punya tabungan peneliti itu setiap tahun untuk mau skripsi aja minta ampun. Toh tidak semua penelitian itu, maksud saya tidak semua penelitian itu harus jadi doktoral, dilakukan oleh dokter. Kemudian yang terhadap ekonomi itu kita bicara sebagai bangsa, bukan terhadap penelitinya itu dulu. Orang-orang yang itu tidak pernah tahu juga, tidak punya terinspirasi juga. Oh, keong bisa begini gitu ya. Jadi keserahkanlah bagi mereka. 2001 ketika membran, saya lagi studi membran, lagi in-nya gitu ya. Itu Lipton memberikan announcement kalau ada yang bisa menciptakan membran warna tehnya hilang tapi rasa tehnya ada gitu ya. Itu grade-nya gede sekali, tapi sampai sekarang nggak ada tuh. Jadi itu maksud saya, jadi ada market, jadi maksud saya kita bicara secara mata rantai. Kalau semua seorang peneliti seperti Ayu disuruh untuk jualan, kita rugi besar. Itu rugi besar, tapi akan ada orang-orang yang perlu inspirasi untuk itu. Sebaliknya, kenapa? Saya di industri plastik ramah lingkungan, banyak penemuan-penemuan di Indonesia, ada 2-3 cara, kemudian para penelitinya berantem. Dan itu saya bilang sayang banget, loh ngapain berantem kita? Oh yang si A lebih benar, si B lebih benar. No, kita jualan dulu karena ekonominya bagus. Jadi itu kalau bagi saya poinnya ke situ. So podcast ini saya harapkan itu bisa memberikan inspirasi kalau anak-anak oh ternyata mungkin dia tidak terlalu tertarik biodiversity, tapi dia lihat oh bisa jadi kosmetik ya. So we can have orang yang mau mendalami kosmetik dan ekonominya gila sekali. Jadi itu ada yang menyebar, ada yang mendalam, ada yang fokus kemudian sampai ke itu ya. Itu poin saya sih tadinya. Jadi Teleli itu benar banget, kalau nggak ada yang memberikan arahan gimana. Makanya saya sebelum ke Kang, abis ini kita ke Kang Buca, nanti Ayu harus jelaskan tentang negosiasinya ya, karena negosiasi itu kuncinya cuma satu, bukan cuma pandai berbicara, tapi Anda menguasai data, betul nggak? Anda nggak mungkin bernegosiasi menahan apa yang dipertahankan kalau datanya nggak ketahuan.
yang harus diperjuangkan kalau itu adalah sesuatu yang tidak tahu yang mana goal-nya, kan gitu ya. Nah itu, tapi kita ke Kang Buca dulu, silakan Kang Buca pertanyaannya. Kang Buca. Halo, hey, makasih Kang Nandar. Saya tampil nggak ya? Ya, yuk, salam kenal. Saya Salam kenal, Kang. Budi Cahyana. Pertama, saya apresiasi sekali Pak Ayu selaku tadi dengar dari Teh Leli ya, perwakilan Indonesia untuk negosiasi di apa tadi namanya CBD, Kang. CBB ya. Panjangnya apa yuk? Convention on Biological Diversity. Oh, Convention of Iya, di bawahnya UNEP dia. Di bawahnya UNEP ya. Hmm. Itu yang dinegosiasikan apa sih? Kalau boleh tahu sekilas sebelum saya bertanya lagi. Pernah mendengar tentang Global Biodiversity Framework ya, Kang? IC Target. Oh ya. Ya, Sekilas nah, ya. jadi kalau dulu itu dunia punya target yang harus dicapai sampai ke 2020. Nah, kemarin itu di Montreal setelah bertahun-tahun, jadi kita negosiasi dari tahun 2019 itu sampai 2022 akhir baru diketok kita membuat ada kerangka kerja atau Global Biodiversity Framework yang baru, namanya Kunming Montreal Biodiversity Framework. Itulah yang nanti akan menjadi arahan dunia untuk mencapai visi Living in Harmony in 2050. Gitu. Jadi 2050 itu kita akan living in harmony, tapi tapi kita semua ini ada target-target yang perlu dicapai seperti itu. Yeah. Ini di breakdown jadi per 10 tahun. Nah, ini target ini kan untuk dunia. Jadi kita bernegosiasi Indonesia mampu apa. Itu untuk kontribusi di dunia. Indonesia bisa provide apa, kita bisa mampu apa, karena di dalam yang dinegosiasikan itu bukan hanya, jadi ada 3 main. Pertama untuk konservasinya, yang kedua untuk sustainable use-nya, yang ketiga adalah untuk access and benefit sharing-nya. Jadi yang penting, yang banyak disorot adalah yang ketiga. Jadi bagaimana teknologi rich countries itu harus juga berkontribusi as equal as dengan yang biodiversity rich countries. Jadi jangan hanya mereka enak mengakses biodiversity rich countries saja, tapi mereka juga harus memberikan benefit terhadap biodiversity rich countries begitu kan? Karena selama ini kita welcome everybody gitu ya untuk meneliti biodiversity kita, tapi ternyata banyak yang tidak bijak juga ternyata mereka. Ya, benefitnya berupa sharing teknologi gitu ya? Salah satunya. Jadi kita tidak menyempitkan hanya dengan sharing dana begitu, tapi akses dan transfer teknologi itu kita tekankan karena teknologinya ada yang mereka betul-betul memberikan teknologi dan pengetahuan terhadap teknologi tersebut, atau kita yang diberangkatkan untuk belajar terhadap penggunaan atau mensintesa biodiversitas, karena biodiversitas juga yang dilihat itu bukan hanya barangnya ya Akang Teteh, jadi bukan hanya keongnya misalnya, tetapi yang kita kemarin negosiasikan itu sampai ke genetik dan sampai ke data genetiknya itu. Berarti jadi sekarang DNA-nya juga ya, data DNA, sharing data DNA. Iya, data DNA-nya ini Kang. Jadi sekarang itu mereka sudah bisa bikin sintetik tanpa materi genetiknya, tetapi dengan datanya saja, dengan rangkaian ACGT itunya. Iya. Itu yang mereka sudah pakai. Jadi mereka cukup ngambil satu aja, terus mereka ekstrak dan mereka dapat ACGT, mereka bikin lagi sintetiknya. Itu yang kita mau coba protek. Jadi sudah sampai sana mereka itu, sementara kita kan masih. Iya, memang karena keterbatasan kita juga gitu. Kita misalnya mau kamu nggak boleh ke sini, jangan ngambil, kan nggak mungkin juga.
gitu. Karena Iya. kita juga harus maju ya. Hmm. Makanya mereka boleh akses, tetapi kita harus ada benefit yang di-share. Iya, Gitu. termasuk Jadi datanya ya, itu hasil termasuk data. data dan ilmu ya, ilmu Hmm. dan teknologi yang itu yang penting. Jadi kita mau equal gitu. Oke, Kita oke. sebagai biodiversity risk kita mau equal juga dengan teknologi rich countries gitu kan. Oke. Paham, paham. Ini sebetulnya menarik sekali ya tentang biodiversity. Selama ini Iya. kan pemahaman saya lah terutama sebagai orang awam di biodiversity itu taunya keragaman itu, keanekaragaman itu ya paling jenisnya, spesiesnya gitu ya. Padahal di situ kan mungkin bisa diambil tuh data sampai DNA-nya, kemudian dari situ bisa bikin tadi yang apa tidak harus apa namanya nggak harus Ada yang barangnya. original gitu ya, bisa dibikin sintetisnya gitu ya, apakah Ya. itu nanti untuk obat atau untuk kosmetik dan seterusnya dengan mengetahui Ya. DNA tadi seperti itu ya. Untuk pangan aja sesimpel pangan gitu kan. Dia Hmm. itu sudah vital. Mereka bisa mandiri pangan, nggak perlu lagi impor dari kita kan. Makan gimana maksudnya? Ya mah bikin tempe atau bikin daging sintetik misalnya. Nggak perlu lagi Oh, dari kita nanti. Sudah oh, selesai. udah selesai ya. Iya. Udah itu nanti ngaruhnya ke perdagangan. Begitu. Wow. Iya. Oke. Itu Oke, itu menarik. betul. Itu satu ya, Ayu. Yang kedua, ini saya concern juga nih yang tadi yang Teh Leli katakan. Kita selalu kalah katanya kalau untuk soal hak paten kalau tidak punya pakar-pakar, terutama yang systematic science gitu ya, tadi yang disebutkan Teh Leli itu. Karena saya baru ngeh, nih, misalkan kemarin kita tarik agak ke atas ya, agak view-nya agak global dikit. Misal kasus Bio Farma bikin vaksin, tapi nggak bisa bikin patennya gitu. Apa ada hubungannya gitu ya dengan jangan-jangan di Bio Farma ini nggak ada pakar-pakar terkait dengan khusus yang scientist-scientist yang basic ya, scientist murni gitu ya, yang bisa menjustifikasi atau memberikan apa ya sejenis eh, opini bahwa ini tuh benar, udah bisa sehat dan seterusnya. Karena yang di banyak itu kan yang muncul malah dari sisi kedokterannya gitu kan. Itu satu misalnya dari bidang vaksin ya. Kemudian yang kedua, misalkan ada case lagi ada seorang dokter menemukan metode tentang penyembuhan stroke gitu ya, yang dokternya yang terkenal sampai jadi menteri itu gitu ya, tapi nggak dapat apa namanya paten juga gitu ya untuk sampai sampai ke sana sehingga bisa diterapkan, bahkan nama ini juga rame gitu. Ini sih kita atau saya pribadi pengen tahu apa itu ada hubungannya gitu ya. Sehingga kita kenapa sih kita tuh harus memperkuat yang basic science tuh itu loh. Nah, termasuk salah satunya nanti kan kalau udah punya paten kan nilai ekonominya jadi lain gitu ya. Baru tuh ke tahap yang Kang Nanda tadi diceritakan gitu, yang ditanyakan tadi gitu. Minta opininya. Ini Kang Budi, mohon maaf, tapi kalau tentang paten saya masih minim ini ya, Bu. Oh iya ya. Mungkin dengan nanti dibantu dibantu TLL mungkin ya, yang sering bergelut dengan Iya. paten. Jadi apa namanya, kalau di penelitian tentang pengungkapan, memang kami tidak memerlukan paten. Kalau di pengungkapan biodiversitas. Iya. Karena sependek pengetahuan saya, kalau paten itu dia apa namanya teknologi atau inovasi, begitu. Kalau misalnya di bidang saya memang ilmu jatuhnya, science, dan itu tidak dipatenkan. Jadi kami Hanya mempublikasi, reveal aja ya, mengungkap apa gitu ya. mengungkap, ya kami mengungkap dan itu publikasi jatuhnya. Begitu produk, kalau kita bicara produk itu berartinya adalah si produk publikasi atau produk jenis yang kita ungkap, Bukan, begitu yang kita misalkan gini, discover. Teh Ayu, maksud saya, Ya, tadi kan Teh Leli pernah bilang bahwa untuk
memperoleh satu paten tuh kan Butuh ditanya pakar. dulu ada pakarnya enggak kan gitu ya. Ya. Itu case-nya seperti apa sih sebelumnya? Oh, mungkin kalau boleh Teh Lely bisa ini apa namanya bisa men-share lebih dalam Sharing. terkait yang vaksin tadi. Jadi gini, kalau untuk paten, pertama saya mau nanggapin yang tadi Kang Budi, ada beberapa ya, kalau untuk yang tadi yang mantan menteri, kemudian teknologinya akhirnya sekarang nggak bisa dan lain-lain, itu bukan masalah patennya ya, tapi Oh bukan ya. tapi metode atau approach yang digunakan, dan itu kayaknya memang kayaknya bukan ranah untuk didiskusikan di sini juga ya, Yuk ya. Oke, Nah, nggak apa-apa. tapi kalau Kita ilmiah aja, terus kita Masih diskusi. politis ya kedua, berarti. terus kedua untuk yang di Bio-Farma, kasus beberapa gimana ini, ada teman kita juga kan yang di Bio-Farma, mungkin teman-teman yang di Bio-Farma lebih mengerti, karena untuk yang vaksin terutama pada saat ada pandemi dan lain-lain, itu semua farmasis tuh memang rebutan, dan itu jadi kayak udah lebih banyak politiknya daripada sainsnya gitu. Nah, tapi kalau yang saya tadi tekankan untuk masalah basic science, yang hubungannya dengan kita memang memerlukan basic science, itu adalah supporting dari expert-expert inilah yang akan dikonfirmasi. Dikonfirmasinya adalah pada saat kita mau klaim sesuatu, kita pasti akan refer pada satu paper atau beberapa jurnal. Nah, kalau itu memang jurnal yang sudah, katakan saya mau memproduksi, saya seorang pengusaha, saya mau menggunakan senyawa aktif yang diekstrak dari salah satu keong atau moluska lainnya, itu saya pasti akan dukungannya itu pasti dari publikasi. Pasti cari publikasi yang memang publikasinya bagus. Kalau kita merefer publikasinya itu memang publikasi yang ditulis first authornya atau timnya itu banyak dari Indonesia, itu pasti akan lebih bagus. Karena apa? Dari negara kita sendiri. Kemudian nanti pada saat proses registrasi, itu kan registrasinya panjang ya, mulai dari registrasi ke BPOM, kemudian nanti apalagi kalau udah mau paten internasional, di sini juga ada Kang Ikhwan, mungkin bisa ngasih masukan juga, sepanjang itulah kita harus berusahanya ya untuk mempertahankan itu. Pada saat kita mau klaim sesuatu, di belakang kita itu harus ada sederetan staf ahli, staf khusus yang bisa memberi argumentasi yang paling bagus dari statement atau apa yang akan kita klaim. Nah, itu Kang Bucah. Jadi panjangnya perjalanan itu, kita pertama udah jelas pasti akan nge-refer paper. Tapi pada saat kita punya staf ahli, staf khusus, staf expert yang memang di bidangnya, itu akan dilihat track record-nya. Misalnya saya mau klaim itu, kemudian staf ahli saya atau staf expert dalam tim saya itu adalah Ayu. Itu CV-nya Ayu akan dilihat, track record-nya Ayu itu akan dilihat gitu loh. Nah, pada saat kita tidak bisa menjustifikasi dengan tim yang kita bawa, itu yang kita kayak udah kalah sebelum perang. Sementara mereka tuh dengan gampangnya memiliki jumlah postdoc, jumlah master, jumlah PhD yang sebanyak itu, sementara kita bahkan nge-refer publikasi pun dari luar, bener nggak? Tapi kalau misalnya kita punya benar-benar semuanya itu satu tim dari Indonesia, publikasinya juga secara histori itu bisa di-track, orangnya itu CV-nya memang inline dengan keilmuannya, kita lebih gampang dan kita lebih confident. Itu sebenarnya kekurangan kita adalah tadi science communication. Tadi Ayu, Nandar udah ngomong science communication kita harus akui kita masih sangat lemah dalam hal itu. Tapi tambah lemah lagi pada saat kita tidak punya ahli yang basic science di bidangnya gitu loh. Jadi gitu mungkin ya cerita singkatnya kalau untuk urusan justifikasi sesuatu produk atau barang gitu ya. Mungkin gitu ya. Makasih Leli. Yo, sama-sama. Ayu, ini menarik sekali. Izin saya nyebut sedikit ya, karena kan sekali lagi buat nanti adik-adiknya bingung lagi gitu ya. Diplomasi itu anugerah dari Tuhan adalah membuat manusia yang biasanya saling makan dengan senjata
Jadi sebelum ilmu diplomasi itu resminya baru 1920 kalau nggak salah. Tapi prakteknya udah dari sejak zaman Nabi Adam gitu ya. Jadi ilmu diplomasi, international relation itu bagi saya sebuah anugerah. Kalau tadinya manusia itu saling menguasai dengan lu mau apa enggak, gua jajah kan gitu ya. Jadi fisik. Sekarang menjadi aturan-aturan perdagangan, aturan-aturan bangsa, segala macam gitu ya. So sekarang manusia bertarung dengan keunggulan yang paling diberikan oleh Allah, namanya otak. Kalau sebelumnya adalah fisik. Nah, yang tadi disebutkan itu tepat banget. Bagaimana Anda akan bertarung kalau senjatanya nggak ada? Senjatanya ada di orang sayang. Apa yang Anda akan pertahankan kalau Anda tidak tahu gitu loh. Jadi inilah yang akan kita hadapi di dunia gitu. Makanya saya bilang dunia mengecil, Anda tidak bisa menjadi silo lagi. Kalau Anda bicara mengatakan saya cuma di sini, ketika Anda cuma di sini memberikan apa namanya biodiversity, kemudian kita stuck di situ, orang Barat kan ngomong terima kasih Ayu, kamu udah memberikan saya diversity, biar saya yang meneruskan pekerjaan kamu, bye bye gitu. Itu ya poin saya. Jadi penjajahan kolonialisme bakal begitu. Nah, poinnya saya kenapa saya tadi agak memacu kalau ayolah bikin ekosistem, bikin trigger terhadap yang bawah supaya setelah di biodiversity pekerjaan itu langsung dilanjutkan karena ilmu itu tidak bisa ditahan. Bagaimana mempertahankan ilmu ketika jurnalnya sudah keluar? Betul nggak? Ketika jurnal Ayu udah dibaca orang, oh mereka tahu, oh Ayu memberikan informasi lagi kepada saya, oh, ternyata bukan 200, 400, oh terima kasih gitu. Itu poinnya saya. Jadi kita perlu harus ada lead. Kalau bagi saya, tadi saya menghindar dari analogi, izin sekarang saya beranalogi. Ayu menciptakan sebuah lagu yang bagus, tapi baru bermain pakai piano. Kita perlu memberikan note itu pada pemain bass, pada pemain gitar, sehingga orang bermain banyak, lagunya lebih cakep. Ada pemain drumnya, dan Anda bayangkan kalau note pakai piano tadi ditransfer menjadi orkestra, pemain biolanya aja ada 30, dan lagunya bakal lebih indah, yang dapat kerjaan lebih banyak. Poin saya. Itu bagi saya ya terhadap, kalau nggak ada pertanyaan, silakan mungkin Ayu udah penyampaian. Jadi, tapi saya sangat bangga ini, sangat bagus, karena tadi saya baca, kita ngomong keong ya hari ini ya, saya mau nanya apa gitu, dan kemudian menjadi bagus banget. Saya benar-benar berharap, misalnya tinggal dari kampus, bagaimana anak-anak adik-adik di bawah membaca ini, ternyata dari keong aja kita punya, dan dari dulu saya pernah bermimpi, sebenarnya kalau riset itu berkelompok itu dalam arti kata, untuk mengungkapkan berapa orang nih, ya enggak? Untuk mengungkapkan keong itu berapa orang, kemudian yang Ayu bilang, kayaknya dari keong ini menghasilkan sesuatu deh. Nah, berarti kan harus menemukan zatnya. Kemudian dari zatnya kemana? We can have a product. We yang saya sebut adalah bangsa ini, sehingga manfaat itu jadi itu. Kita nggak bisa mengatakan ini sudah, kemudian kita protek. Tidak ada ilmu yang bisa diprotek pada hari ini. Informasi akan keluar dalam waktu hitungan detik. So, either Anda harus berburu cepat-cepat, which is ada orang yang memandu itu, yang tadi disebutkan yang paling bisa memandu dah, yang mau mengetahui. Kira-kira mungkin itu ya. Silakan Ayu, mungkin ada, kalau nggak ada sebentar. Ada pertanyaan lagi nggak dari Akang Teteh? 1,5 jam. Kang Buca ada tambahan? Leli? Ya, intinya saya senang nih, perlu juga diperbanyak di podcast-podcast yang basic science ya. Karena biar makin banyak yang di Unpad ini ada, yang saya tahu ya, ada satu-satunya dokter gajah misalnya. Dari biologi juga tuh Kang siapa namanya. Ini dokter Kang Wisnu. Kang Wisnu ya, itu teman saya juga tuh, seangkatan. Jadi dulu sih saya kadang-kadang ini apa gitu ya. Gitu ya. Tapi ternyata kita ini baru terbuka gitu, baru kesini. Oh ternyata ini penting basic science. Selama ini kan kita mindsetnya masih apply science gitu kan. Buat apa nih gitu, apa gunanya, apalagi lari ke industri macam-macam dan seterusnya gitu. Jadi saya sangat bangga untuk Ayu dan juga buat teman-teman yang lain yang fokus untuk sebagai expert ya di bidang tertentu. Mudah-mudahan kita collab terus nih sesama MIPA lah kan, dengan kimia, dengan apalagi kalau biologi itu banyak ya, selain dengan kimia, dengan jurusan statistik pastilah
Geologi tadi geologi. Geologi juga, farmasi gitu ya. Hmm. Oke, selamat Mbak Ayu ya, Dr. Ayu. Terima Hmm. kasih. Kang Puca, makasih. Ayu, ya sekali lagi terima kasih. Sebelum ada apa kata itunya, mohon maaf banyak kekurangan. Saya sengaja untuk mencoba mengeksplorasi lebih jauh. Menurut saya untuk adik-adik mungkin akan lebih terpacu pemikirannya kalau kita mengejar ke situ. Instead of kita fokus, saya tahu pekerjaan Ayu lebih ke biodiversity-nya. So kita perlu nih men-trigger mereka, oh ternyata keong bisa begitu ya, ternyata bisa begini ya gitu. Itu poin saya tuh. Silakan Ayu ada kata-kata penutupnya. Makasih. Baik, terima kasih Kang Nandar. Sebelumnya saya berterima kasih juga kepada Kang Teteh semua, terutama yang ada di IKBIPA yang sudah berkenan untuk saya sharing terkait kekeongan ini, karena memang tidak banyak yang apa namanya yang memang memberikan perhatian terhadap keong-keong gitu. Dari tadi kita cerita soal neglected species begitu ya, dan terima kasih sekali sudah berkenan untuk apa namanya mengundang saya di sini, dan mudah-mudahan apa obrolan kita selama 1,5 jam ini bisa menjadi inspirasi ya bagi semuanya, baik Akang Teteh maupun adik-adik gitu, untuk meneliti atau mencari tahu ke depan terkait potensi-potensi keanekaragaman hayati Indonesia dan mungkin keong pada khususnya, karena pekerjaan rumahnya masih banyak. Kalau tadi pekerjaan rumahnya yang dikasih Kang Nandar ke saya adalah bagaimana menjadi konduktor ya untuk membuat sebuah orkestra. Ini saya juga masih belajar bagaimana caranya gitu Kang. Ini saya awalnya masih belajar bagaimana mencari regenerasi yang mau meneliti keong. Itu awalnya mimpi saya masih di situ, tetapi mungkin menjadi PR saya juga kemudian agar bisa membuat sebuah orkestra dari keong, dan bagaimana dia nanti bisa memberikan kebermanfaatan yang lebih ya untuk bangsa ini dan untuk dunia, mudah-mudahan ya, untuk umat, insya Allah. Gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat obrolannya. Saya juga mohon maaf apabila banyak kekurangan nih Kang. Terima kasih kembali setelah mengundang. Ya mungkin dari saya itu saja. Atau nuhun pisan. Terima kasih. Ya itu bagi saya itu Ayu, jangan sampai kita mengulangi cerita lama. Oh tuh dulu ada ahlinya, kemudian nggak ada yang nerusin. Karena maaf bagi saya dia main piano sendiri. Gitu loh. Seharusnya kalau orkestrasi nanti kita dengar kalau lagu ya, lagu dangdut besok kita dengar dalam bentuk jazz. Besok dengar. Jadi itu manfaatnya panjang. Kita tidak ya udah cukup lah bangga satu kemudian berhenti, malah nggak ada penerus tuh bangganya minta ampun gitu kan, kita rugi. Ya, terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.